Kembali lagi bersama saya Mas Kocet ya guys ya di Perspektif Awam. Setelah seminggu lamanya nggak pernah bikin konten karena masih sibuk menjadi panitia kemerdekaan HUT RI yang ke-78. Jadi tenaganya udah nggak cukup untuk bikin konten. Dan sekarang karena masih sibuk jadi tapi udah kangen bikin konten jadi bikin konten maksain ya. Ini udah jam setengah 4 pagi jadi ya kita gas aja karena kemarin-kemarin sibuk nggak punya waktu untuk cari bahan atau cari tema untuk kita bahas, jadi ya udahlah tema seadanya. Jadi Mas Kocet sekarang ini mau membahas soal kata munafik. Jadi kata munafik ini kan bahasa serapan ya, bahasa serapan dari Arab. Jadi pasti makna dari bahasa munafik ini atau kata munafik ini pasti referensinya dari bahasa Arab karena dari asal negaranya atau asal bahasanya. Munafik atau munafik kata benda dari bahasa Arab. Bahasa Ibrani adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya. Nah ini kalau di Wikipedia munafik itu cenderung ke soal agama ya, tapi sekarang banyak banget atau kita juga menggunakan kata munafik ini tidak hanya untuk soal agama tapi untuk perihal yang lain. Jadi munafik ini udah jadi bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pergunakan di luar dari konteks agama itu sendiri. Walaupun dari asalnya yaitu Arab ini konotasinya pasti ke soal agama. Nah, kalau di sini kan udah jadi bahasa umum ya, bahasa yang tidak melulu soal agama. Munafik ini ya malu-malu kucing itu kan munafik atau apa ya, istilah yang lain yang bisa kita omongin atau bilang munafik. Tapi di sini Mas Kocet cuma mau ngebahas soal kalimat yang kadang itu banyak orang menggunakan tapi sebenarnya itu lucu sekali karena tidak ada dasar argumentasinya, cuma ingin gimana ya, ingin terlihat keren tapi jatuhnya malah kayak goblok aja, kayak orang yang bilang aku mah nggak munafik ya. Nah itu banyak orang-orang yang mempunyai perilaku atau kelakuan yang agak-agak buruk kayak gitu, tapi dia itu membanggakan keburukannya dengan benteng kalimat aku mah nggak munafik ya. Jadi dia itu minus tapi nggak mau dibilang minus dengan kata aku mah nggak munafik ya. Nah berharap dengan kata itu dia itu menjadi plus gitu, padahal enggak, padahal minus aja. Lu nakal tapi dengan kalimat aku mah nggak munafik ya, enggak munafik, jelek aja. Jadi banyak orang yang menggunakan kata aku mah nggak munafik kayak gitu dengan berharap perspektif negatif di dirinya itu atau apa ya, sematan negatif di dalam dirinya itu akan berkurang dengan kalimat itu gitu. Aku mah nggak munafik ya, padahal ya iya jelek-jelek aja gitu, nggak usah dibentengi atau kalimat pembelaan atau kalimat legitimasi aku mah nggak munafik ya. Jadi ya seakan-akan menjadikan keburukan itu ya umum gitu dengan kalimat aku mah nggak munafik ya. Dan di sini biasa Mas Kocet itu tidak dari referensi yang lain selain Wikipedia. Mas Kocet cuma memberi catatan sendiri menurut perspektif awamnya Mas Kocet ya guys ya. Jadi aku mah nggak munafik ya, pasti sekalian sering dengar atau pernah dengar minimal ke orang yang bilang kayak gitu. Poin 1, ngumbar aib atau keburukan dan berlindung dengan kalimat-kalimat aku mah nggak munafik ya, yang seperti barusan Mas Kocet bilang ya, ngumbar aib sendiri tapi dia itu menggunakan tameng dengan kalimat aku mah nggak munafiknya, ya berharap bahwa apa yang dia lakukan itu tidak serta-merta disalahkan kayak gitu. Jadi butuh pembelaan.
atau butuh pengakuan bahwa dia itu tidak seburuk yang orang bayangkan atau yang orang lihat kayak gitu, padahal ya buruk-buruk aja. Terus dua, yang kedua, mending nakal tapi nggak munafik daripada pura-pura baik tapi padahal munafik. Dan kemudian biasanya pakaian yang jadi korban sebagai sebagai korban seperti contoh jilbab kayak gitu. Jadi banyak orang yang ngomong aku mah nggak jilbaban nggak apa-apa, aku nakal yang penting nggak munafik daripada jilbaban tapi munafik. Ini kan logika yang salah gitu loh. Jadi dua objek atau dua subjek ini dikonfrontasikan padahal itu nggak apple to apple kayak gitu. Jadi nggak bisa satu keburukan terus disematkan dengan kebaikan dan sebaliknya lalu dikonfrontir. Itu nggak bisa kayak gitu logikanya. Lu sakit terus tapi kaya atau miskin terus tapi sehat, itu dua pilihan yang nggak bisa dikonfrontir kayak gitu. Ya kalau bisa kaya dan sehat, nggak bisa itu dikonfrontir. Jadi mending nakal tapi nggak munafik daripada pura-pura baik tapi padahal munafik. Yang menjamin lu itu terlihat nakal tapi baik itu siapa gitu kan, nggak ada yang tahu hati orang. Ya kalau seumpama gini ya, analogikannya ada orang berhijab tapi buruk dalam tanda kutip, terus ada orang yang nggak berhijab terus sama-sama buruk. Terus yang buruk tapi berhijab ini dikatakan munafik, tapi secara disiplin ilmu ya setidaknya dia cuma melanggar buruk di satu sisi tapi tidak melanggar keburukan yang lain. Dia berhijab kan membatalkan keburukan yang satu, dan keburukan yang lain itu udah di luar dari soal hijab itu sendiri. Jadi hijab itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Maksud saya ada dua hal nih, buruk, melakukan hal buruk itu buruk, dan tidak berjilbab itu untuk orang muslim itu buruk. Jadi ketika orang nggak berhijab terus melakukan keburukan, itu melakukan dua keburukan sekaligus. Tapi kalau satu memakai hijab tapi dia berperilaku buruk, dia itu udah positif dalam hal memakai jilbab tapi masih buruk di soal perilaku. Jadi yang dia langgar itu satu hal aja, jadi tidak melanggar keduanya gitu. Bukan masalah munafik atau enggak gitu. Terus kalau kita menunggu kita suci terus baru berhijab atau yang segala macam, itu kapan kita bisa memastikan bahwa kita itu udah suci secara perasaan dan perilaku? Terus yang ketiga, kadang tidak terima direndahkan, tapi dia sendiri yang lebih sering merendahkan dirinya tanpa dia sadari. Nggak sadar bukan karena pingsan, tapi karena memang tolol aja. Jadi banyak orang banyak cewek-cewek yang kadang ya memakai pakaian yang kurang senonoh, terus kadang ada yang catcalling atau ada yang melakukan pelecehan, semisal diliatin atau digimanain kayak gitulah. Terus dia itu bilang ke seorang cowok yang punya mata dijaga ya, kan aneh ya. Dia itu berpenampilan seperti itu yang mengundang mata laki, setelah diliatin dianya yang risih sendiri kan. Itu kan lucu juga kayak gitu. Kalau lu memang nggak pengen menjadi pusat perhatian, ya jangan menarik perhatian dengan sesuatu yang memang mengundang nih gitu kan logikanya kan kayak gitu. Jadi kadang nggak mau dilecehin tapi nggak mau diomongin sama orang di belakangnya, tapi dia sendiri yang ngomongin aibnya sendiri di depan orang-orang. Kadang sebelum orang lain merendahkan atau melecehkan, dia sendiri sudah merendahkan dan melecehkan dirinya sendiri. Tapi ketika diomongin atau direndahin dalam tanda kutip, dianya tersinggung. Terus yang terakhir, seperti jujur dan berbohong, kadang baik buruknya tinggal niat dan urgensi menghindari akibatnya. Jadi seperti kejujuran, jujur dan berbohong kadang baik buruknya tinggal niat dan urgensi menghindari akibatnya. Jadi tidak semua jujur itu baik dan tidak semua berbohong itu buruk. Jadi kalau enggak, gua mah jujur aja, gua tuh udah pernah gini, seakan-akan dia itu sedang melakukan kebaikan dengan dia jujur. Tapi kalau dia jujur soal aibnya sendiri yang jelas-jelas Tuhan udah menutupi aibnya, terus dia umbar-umbar, dia
tidak sedang melakukan kebaikan, dia sedang memalukan atau merendahkan dirinya sendiri. Jadi nggak usah ya sekarang tuh sok-sokan orang tuh pengen dihormati, sedangkan di sosial media entah WA, entah Facebook, Instagram, TikTok atau yang lain, mereka tuh sedang mengembar aibnya sendiri. Padahal dia kalau ada orang yang ngomong di belakang atau gibahin dia juga nggak terima. Padahal dia sendiri yang paling vulgar membuka aibnya sendiri. Dan itu orang-orang lucu seperti itu, dan pasti akhirnya dia bilang, aku mah nggak munafik ya, aku mah nggak munafik setelah mengumbar semua aibnya. Dan itu lucu sekali. Tidak ingin mengejudge orang-orang kayak gitu ya. Orang kayak gitu tuh nggak jahat. Berulang kali Mas Kocet itu bilang ke semua orang-orang yang lucu-lucu ini, Mas Kocet selalu berbaik sangka bahwa mereka itu nggak jahat, mereka tolol aja. Jadi sekian dari Mas Kocet, till next video, see you next time.